Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami dari kelompok 4 mata kuliah Kewarganegaraan Universitas Langlang Buana. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Farhan Fadila. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika. Nama saya Michael Anwar Situmorang dari Pendidikan Matematika. Nama saya Irma Triani dari Pendidikan Ekonomi. Nama saya Ahmad Fauzi Yusuf dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah wawancara terhadap beberapa narasumber terkait demokrasi Pancasila. Berikut videonya. Apa sih definisi demokrasi menurut kakak? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya secara pribadi, demokrasi itu banyak sekali penafsirannya gitu ya. Demos dan kratos, di mana demos itu merupakan kekuasaan dan kratos itu rakyat. Di mana demokrasi itu berarti rakyat dalam suatu negara mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan yang penting yang akan dilaksanakan atau akan dilakukan atau akan dibuat oleh suatu negara dalam pemerintahan. Menurut Teteh gimana sih demokrasi di Indonesia itu sudah diterapkan atau belum implementasinya? Kalau misalnya menurut aku sih untuk diterapkan di Indonesia demokrasi sudah ya, tapi dalam pengimplementasiannya itu belum sepenuhnya baik gitu, belum sepenuhnya terimplementasi dengan benar. Karena masih banyak orang-orang di Indonesia yang melaksanakan golput gitu atau tidak memilih gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kan yang harus menjadi perhatian daripada pemerintah gitu sebetulnya. Oleh karena itu, seharusnya sih menurutku pemerintah lebih giat aktif lagi gitu dalam menyuarakan peran-peran demokrasi ini kepada masyarakat. Apalagi kan sekarang udah mau menjelang masa-masa pemilu ya. Makanya pemerintah tuh harus lebih banyak sosialisasi lagi kepada masyarakatnya gitu. Gimana sih pandangan kakak-kakak terkait pemilu tahun ini, pemilu tahun 2024 yang akan datang? Karena kan sekarang lagi musim-musimnya pemilu nih, lagi banyak dibicarakan juga. Gimana sih, apa itu teh udah demokrasi atau belum gitu? Boleh dari awal dulu? Kalau untuk yang sedang ramai dibicarakan kan berarti yang Mahkamah Konstitusi ini ya, mengenai betul. Perihal boleh 40 tahun nyalon atau pernah menjabat kepala daerah. Nih berarti yang menyongsongnya ini tuh dari Gibran khususnya, dari kan sebetulnya kalau itu tuh ditarik lagi jauh bahwa ketua MK ini tuh bahkan mau dapat sidang kode etik karena memang punya ikatan apa ya namanya kekeluargaan lah sama ketua MK ini Jokowi, Pak Jokowi dan Gibran ini. Makanya sebetulnya itu masih banyak juga diperbincangkan di kalangan mahasiswa ataupun elemen-elemen masyarakat yang lain. Banyak yang sebetulnya banyak yang menolak juga perihal yang 40 tahunan atau sudah menyalon kades ini. Cuman terkait usia ya? Usia, dan masalahnya tuh bukan karena MK memutuskannya, karena memang kalau dihukum tuh maksudnya open legal policy itu harusnya si keputusan itu diketoknya oleh DPR bukan sama MK. Jadi cuman kalau melihat nanti pemilu berarti Februari ini sebetulnya ramai karena ada 3 cawapres dan cawapres dan capres ini. Jadi bakal kepecah 3 juga suaranya kan. Kalau tahun-tahun kemarin cuma 2 calonnya, jadi kan cuman kalau nggak A ya B, sekarang ada 3, bingung juga milihnya. Cuman kalau bagi saya paket komplit di Indonesia ini biasanya kan kubu nasionalis dan islamis ini ada di nomor 2 sih kalau bagi saya. Ganjar dan Mahfud ini kan dari nasionalisnya iya, dari Mahfud ini dari sisi islamisnya, jadi komplit lah kalau itu bagi saya. Mungkin dari Ketua Dika. Oke, mungkin dari kakaknya. Boleh diulang pertanyaannya? Boleh. Gimana pandangan kakak terkait pemilu tahun 2024 ini? Apakah sudah demokrasi atau belum? Oke, sebetulnya mungkin sedikit saja ya intermezzo dari sebenarnya pemilu ini buah dari demokrasi itu sendiri. Jadi kita dapat katakan baik atau tidak tergantung pada pelaksanaan dan pengawasannya. Contoh, misalkan pada pelaksanaannya tetap masih ada titik kecurangan. Terus pengawasannya kan jadi pertanyaan ini di mana gitu. Dan ini tugas siapa? Sebetulnya ini bukan tugas semua ya, terutama kita kan sebagai katanya agent of change juga yang fungsinya yang fungsinya mungkin untuk membangun negeri ini yang lebih dari yang sekarang menjadi lebih maju lagi ya. Jadi kalau menurut saya mungkin dapat dikatakan baik dan benar itu tergantung dari sisi pengawasan dan pelaksanaannya. Oke,
Oke, sekarang kami akan berdiskusi mengenai kesimpulan dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada beberapa narasumber. Sebelumnya, kita utarakan dulu mengapa alasan kita mengambil pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mulai dari pertanyaan ke-1 itu, apa sih pandangan setiap individu terkait definisi dari demokrasi? Boleh bisa kita simpulkan dari Mikel. Oke, definisi dari demokrasi ialah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi di Indonesia itu masih banyak yang perlu diperbarui, di mana kesetaraan belum dirasakan antar sesama manusia. Oke, itu mungkin kesimpulan dari pertanyaan 1. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, bisa disimpulkan oleh Reza. Oh ya, dengan pertanyaan gimana sih pandangan dari setiap narasumber tentang demokrasi di Indonesia itu sudah diterapkan atau belum gitu. Oke, kalau menurut saya gitu dapat disimpulkan dari beberapa narasumber maupun dari beberapa kejadian yang khususnya ada gitu ya, yang terjadi di negara kita gitu, negara Indonesia, bahwa salah satunya itu kalau disebut demokrasi di Indonesia itu apakah sudah ditetapkan atau tidak, itu dalam artinya itu sudah ditetapkan ya gitu. Itu demokrasi di Indonesia itu sudah ditetapkan. Namun apakah demokrasi itu sudah sempurna atau tidak? Itu yang menjadi catatan yang paling penting. Mungkin yang sudah disinggung juga oleh Michael tadi bahwasanya di dalam suatu demokrasi itu gitu. Itu bukan hanya terkait dari sistem pemerintahnya saja gitu. Tetapi di demokrasi itu yang namanya demokrasi itu kan berasal dari kata demos dan kratos, di mana pemerintahan tertinggi itu atau kedaulatan tertinggi serta kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Jadi bukan hanya pemerintah yang seenaknya saja dalam suatu bertindak gitu. Karena ada juga seperti dewan-dewan atau misalnya majelis-majelis yang merupakan perwakilan dari rakyat sendiri gitu. Mereka itu kan berfungsi sebagai perwakilan rakyat gitu. Namun apakah mereka sudah benar-benar bisa menjadi wakil rakyat atau tidak? Itu yang perlu kita tanya-tanya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Simpulan dari pertanyaan ketiga itu bisa diutarakan oleh Ahmad dengan pertanyaan sekarang kan lagi musim pemilu, gimana sih pandangan menurut individu tentang pemilu tahun 2024 yang akan datang? Sekarang saya akan menyampaikan dulu tentang dari sudut pandang saya dulu sebelum saya menyimpulkan. Dari sudut pandang saya sebenarnya pemilu sekarang itu cukup beragam ya, karena ada 3 dan terus ada juga yang baru tuh, yang apa sih, yang wakilnya muda, dan terus ada calon-calonnya juga, calon-calon yang kuat juga kan. Jadi untuk pemilu sekarang ya bagus. Nah, untuk sekarang saya akan menjawab tentang kesimpulan dan dari beberapa narasumber yang sudah diwawancarai dan kesimpulan yang dari saya dapat saya sampaikan. Yaitu yang pertama ya banyak yang menyampaikan keanehan karena suatu lembaga yang tinggi atau yang paling tertingginya yaitu MK itu kok bisa menetapkan tiba-tiba saja tanpa persetujuan atau tanpa pemungutan suara secara langsung kepada masyarakat, tidak ditransparansikan. Terus tiba-tiba saja keluar peraturannya wakil itu harus boleh muda, karena setahu yang kita tahu gitu kan semuanya harusnya dia itu umurnya harus di atas 40-an atau 50 ke atas, karena di umur segitu tuh sudah pengalamannya sangat banyak, terus berbagai macam kondisi sudah pernah dirasakan, jadi tahu harus bagaimana ketika tindakan kalau presidennya ada kejadian atau ada sesuatu yang tidak diinginkan. Nah terus juga di kita itu sekarang kayak kebingungan loh, karena yang Mahkamah Agung MK yang paling tertingginya aja kayak membuat peraturan yang tidak demokratis, karena demokrasi itu kan definisinya adalah untuk bermasyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Tapi ini kayak tidak berlaku. Jadi menurut saya dan kesimpulan yang tadi ini kurang dan sangat tidak bagus, untuk mungkin kedepannya tidak bagus atau mungkin juga bagus. Sekian dari saya. Oke, itu adalah kesimpulan dari kita terkait beberapa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Mungkin cukup sekian dari hasil wawancara kelompok 4. Mungkin sudah dicukupkan ya, tidak ada tambahan lagi. Kita akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dadah.